Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Fakta Sejarah. Sebelum kita melanjutkan bagian berikutnya dari kisah Ditumbalkan Majikan karya Iras Ajayani, mari kita berdoa dulu. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwas samiul alim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia bagian berikutnya. Hari sudah malam. Seharian tadi, aku tidak diajak pergi kemana-mana oleh Bu Rima. Semua pembantu sibuk dengan pekerjaannya masing-masing. Aku yang bingung harus berbuat apa karena tugasku hanya menemani Bu Rima bepergian atau mengerjakan apa yang diperintahkan Bu Rima. Akhirnya memutuskan masuk ke dalam kamarku. Rasanya ngantuk. Aku memejamkan mataku dan terlelap tidur. Kulihat ada seorang wanita berambut panjang terurai sedang menangis. Dia duduk di pojokan kamarku. Posisinya membelakangi tubuhku sehingga aku tidak tahu siapa dia. Suara tangisannya sungguh menyayat hati. Aku penasaran ingin mengetahui siapa dia dan kenapa dia menangis. Perlahan, aku mendekati perempuan itu dan memegang pundaknya. Dia membalikkan tubuhnya menghadap ke arahku. Wah, aku menjerit sangat kencang karena kaget. Perempuan itu wajahnya dipenuhi luka cakaran sampai berdarah-darah. Begitupun tubuhnya yang tertutup gaun berwarna putih dipenuhi dengan darah dan tubuhnya mengeluarkan bau anyir, amis, dan busuk bercampur baur menjadi satu. Aku berusaha untuk lari, tapi entah kenapa kakiku sulit sekali untuk melangkah seperti ada yang mengendalikan. "Tolong aku," kata perempuan itu. "Kamu siapa?" kataku gugup. "Tolong." Hanya kata-kata itu yang terlontar dari mulutnya. Entah apa maksudnya dan kenapa dia minta tolong padaku. Lalu dia berjalan dan mengisyaratkan agar aku mengikutinya. Aku yang penasaran mengikuti ke arah mana dia akan pergi. Setelah aku mengikutinya, ternyata dia menuju ke arah lantai 3 dan tangannya menuju ke sebuah kamar yang paling ujung. Setelah itu, dia menghilang begitu saja. Tiba-tiba saja aku mendengar suara seperti ada yang memukul pintu kamar tidurku. Sontak membuatku kaget dan terbangun. Ternyata itu hanyalah mimpi. Mimpi tadi seperti nyata. Tapi siapakah perempuan itu? Dan ada apa di kamar paling ujung di lantai 3? Aku bingung. Apakah aku harus mencari tahunya atau tidak? Tapi aku yakin di balik mimpi itu pasti ada sesuatu yang tersembunyi. Suara itu terdengar lagi. Siapa sih dini hari begini yang iseng memukul pintu kamarku? Aku membuka pintu. Terlihat di lorong menuju ruang tamu Bu Rima dan Pak Heri sedang lewat. Dari gerak-geriknya sungguh mencurigakan. Aku jadi penasaran. Aku pun mengikutinya secara sembunyi-sembunyi. Mau kemanakah mereka di jam seperti ini? Ternyata mereka mengarah ke taman belakang. Hatiku dak-dikduk tidak karuan karena takut kalau mereka tahu aku mengikutinya. Kulihat mereka membawa monyet kecil itu dari kandang lalu masuk ke gudang di sebelahnya. Apa yang mereka lakukan di sana? Aku langsung kembali ke kamarku dan tidak menyelidiki apa yang ada di dalam gudang tersebut dan sedang apa mereka karena takut ketahuan. Sungguh semuanya menjadi teka-teki dalam pikiranku. Keesokan harinya, aku disuruh menemani Bu Rima mengecek semua proyek pembangunan rumahnya. Aku sedikit heran, ternyata Bu Rima membuat banyak rumah, tapi yang lebih anehnya, rumah itu ada yang dibiarkan mangkrak begitu aja tanpa diselesaikan. Ada yang sudah selesai, tapi dibiarkan kosong. Dan ada yang masih dalam proses pembangunan. Lalu,
Untuk apa Bu Rima membuat rumah banyak kalau tidak ditempati atau dikontrakan? Satu pertanyaan lagi yang ada dalam pikiranku. Herman, kamu sudah mengecek weton tukang kuli bangunan itu belum? Tanya Bu Rima kepada salah satu laki-laki yang bekerja di proyek pembangunan rumahnya. Sepertinya lelaki itu adalah mandornya. Sudah Bu, kata laki-laki yang bernama Herman itu. Bagus, saya masih memegang tradisi daerah saya. Kalau saya langgar takut kena sial, kata Bu Rima berkilah. Aku yang tidak tahu menahu apa maksudnya dan tradisinya hanya mendengarkan saja. Lalu Bu Rima menyuruh Tio mengarahkan mobil menuju ke sebuah mall. Di dalam mall, Bu Rima membeli baju, sepatu, tas, dan perhiasan. Aku bertugas membawa barang belanjaannya. Ketika kami hendak pergi karena sudah selesai berbelanja, kami berpapasan dengan seorang perempuan. Gayanya seperti sosialita, dan sepertinya dia orang kaya juga. Rima, ini benar kan kamu? Tanya wanita itu. Bu Rima hanya tersenyum, lalu mereka berpelukan. Aku gak nyangka, Rim, sekarang kamu beda banget. Sekarang kamu sudah sukses. Padahal 15 tahun yang lalu waktu terakhir kita ketemu, kamu masih sering minjem duit sama aku, kata perempuan itu. Bu Rima hanya kembali tersenyum sinis, tidak berkata apa-apa. Oh ya, ini siapa yang bareng sama kamu? Cantik banget, tanya perempuan itu lagi. Aku tersenyum senang mendengarnya. Dia asisten aku. Aku pulang dulu ya, aku buru-buru. Ayo kita pulang, kata Bu Rima. Aku menuruti perintah Bu Rima. Sepertinya Bu Rima marah dan tidak menyukai perempuan tadi. Perempuan itu hanya diam terpaku, sepertinya kesal dengan sikap dingin Bu Rima. Akhirnya kami pun keluar dari mall tersebut. Saat kami sedang di perjalanan menuju pulang, Bu Rima dengan sengaja membuang beberapa ratus ribu uang di beberapa tempat dan dibiarkan begitu saja. Aku dan Tio hanya bisa saling pandang melihat kelakuan Bu Rima tanpa bertanya sedikit pun karena takut. Apa mungkin ini juga salah satu bagian tradisi yang disebutkan Bu Rima? Aku hanya menerka-nerka karena aku benar-benar tidak tahu. Banyak sekali hal yang menurutku aneh ketika aku menemani Bu Rima. Kepada siapa aku harus tanyakan? Karena semua pembantu yang baru bekerja di rumah Bu Rima berasal dari daerah yang berbeda. Dengan Bu Rima otomatis tidak akan tahu mengenai tradisi yang dimaksud Bu Rima. Iya, secara ayu dari Bandung. Sementara Mbak Gito dan Bu Rukmini sepertinya tidak akan mau menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan Bu Rima. Singkat cerita, tak terasa sudah 1 bulan aku bekerja di rumah ini. Lama-kelamaan aku merasa mulai betah kerja di sini. Pagi ini, Bu Rima, Pak Heri dan Aldo tidak ada di rumah. Mereka sudah pergi dari tadi, entah kemana. Ini saatnya aku mencari tahu tentang kamar yang paling ujung di lantai 3. Aku sangat penasaran apa yang ada di dalamnya. Karena waktu aku bermimpi bertemu perempuan yang minta tolong itu, dia menunjukkan ke arah kamar itu. Aku pura-pura mengambil sapu untuk membersihkannya. Baru saja selesai menaiki lantai 2, aku melihat kamar Bu Rima terbuka sedikit. Aku berjalan menuju kamar Bu Rima untuk menutup pintu. Tiba-tiba saja ada suara gerasak-gerusuk di dalam kamar. Bukannya Bu Rima sudah pergi? Lalu siapa yang berada di dalam kamar? Sementara kulihat semua orang sedang sibuk di bawah dengan pekerjaannya. Aku memberanikan diri untuk masuk ke dalam kamar Bu Rima. Siti, kamu lagi ngapain? Kulihat Siti sedang berada di dalam kamar dan memegang segebok uang 100.000 rupiah. Siti terlihat panik saat melihatku. Ayu, aku... Siti menggaruk kepalanya yang mungkin sebenarnya tidak gatal, tapi sedang mencari alasan tepatnya. Itu uang Bu Rima kan? Kamu mau bawa kemana uang itu? Tanyaku. Siti langsung menarik tanganku untuk lebih masuk lagi ke dalam kamar, lalu dia menutup pintu. Kamu jangan bilang siapa-siapa ya. Iya, ini emang uang Bu Rima. Aku mau mengambilnya. Lagian uang segini gak bakalan ketahuan kalau diambil. Uang Bu Rima kan banyak, kata Siti memasang wajah tanpa berdosa. Ya ampun Sit, itu artinya kamu mencuri.
simpan lagi uangnya. Nanti kalau ketahuan, kamu bisa dimasukin penjara, kataku. Gak mungkin ketahuan yuk, kalau kamu gak bilang. Gimana kalau uang ini kita bagi 2 saja, asal kamu tutup mulut? Siti mencoba merayuku. Enggak Sid, aku gak mau. Aku takut dosa. Lagian kan Bu Rima udah baik, dia memberikan gaji jauh dari rata-rata gaji seorang pembantu. Seharusnya kita berterima kasih dan jangan mengecewakannya, aku menasehati Siti. Ya sudah, terserah kalau kamu tidak mau. Tapi ingat, awas kalau kamu berani bilang sama Bu Rima, kata Siti mengancam. Lalu dia pergi dari kamar membawa uang itu. Aku pun buru-buru keluar dari kamar. Aku tidak menyangka gadis yang terlihat polos seperti Siti berani mencuri. Akhirnya, aku kembali fokus untuk mencari tahu apa yang ada di lantai 3. Ini kesempatanku, mumpung semua majikanku tidak ada di rumah. Baru saja menaiki beberapa tangga menuju lantai 3, Mbah Gito datang. Kamu mau kemana? Tanya Mbah Gito. Ini Mbah, saya mau membersihkan lantai 3. Untung saja tadi aku membawa sapu, jadi mempunyai alasan. Gak usah, lantai 3 bagian saya yang membersihkan, kata Mbah Gito sinis. Baik Mbah, kataku sedikit kecewa. Baru saja membalikan badan, Mbah Gito kembali berbicara. Ingat Ayu Lestari, kamu jangan pernah ke lantai 3. Tidak ada yang boleh kesini, kata Mbah Gito tegas. Emangnya kenapa Mbah? Tanyaku. Kamu ndak usah banyak tanya. Jangan pernah langgar apa yang jadi larangan di rumah ini. Kalau ndak, kamu pasti akan menyesal, ancam Mbah Gito. Aku jadi semakin curiga. Sebenarnya ada apa di sana dan kenapa tidak boleh ke sana? Mungkin lain kali aku harus mencari tahu dengan sebuah rencana agar tidak ketahuan. Di lantai bawah, aku bertemu dengan Siti. Mukanya terlihat sumringah, tidak kelihatan takut atau merasa bersalah sama sekali, padahal dia sudah mencuri. Ketika berpapasan denganku, Siti mencoba menghindar dariku. Mungkin dia takut aku akan membongkar aksi pencuriannya itu. Aku ingin menasihati Siti untuk mengembalikan uang tersebut, tapi sepertinya dia tidak akan menggubris perkataanku. Apa aku laporkan saja dia kepada Bu Rima kalau dia telah mencuri? Tapi aku tidak tega kalau dia sampai dipecat atau sampai dipenjarakan. Mungkin sebaiknya aku diam dan memilih pura-pura tidak tahu. Hari sudah sore. Bu Rima, Pak Heri dan Aldo sudah pulang. Kulihat wajah Aldo sepertinya sedang kesal. Ayo, tolong buatkan saya jus mangga dan bawa ke kamar saya, perintah Bu Rima. Aku pun membuat jus di dapur. Mbak Rukmini sedang mencuci piring. Jus buah siapa, Ndok Ayu? Tanya Mbak Rukmini. Ini buat Bu Rima, Mbok, jawabku. Sebenarnya Mbak Rukmini sangat baik padaku. Hanya saja aku merasa Mbak Rukmini selalu menyembunyikan sesuatu tentang rumah ini yang ingin aku tahu. Aku membawa jus ke kamar Bu Rima. Saat mendekati pintu kamar, aku tidak sengaja mendengar suara Aldo. Sudahlah Bu, jangan korbankan orang lain lagi, kata Aldo. Tidak bisa Aldo, ini sudah perjanjian yang tidak bisa kita langgar, kata Bu Rima. Lalu Aldo keluar kamar dengan wajah kesal dan hampir menabrakku yang sedang berdiri di depan pintu. Aldo menatapku lalu pergi. Aku mengetuk pintu dan masuk ke dalam kamar Bu Rima membawakan jus. Setelah itu aku pergi. Di pikiranku semakin banyak pertanyaan yang berkecamuk. Siapa yang dikorbankan dan perjanjian apa? Malam sudah tiba. Aku tidak bisa tidur, padahal sudah tengah malam. Tiba-tiba saja aku mendengar suara musik gamelan lengkap dengan suara nyanyian khas Jawa yang tidak aku ketahui artinya. Seketika bulu kuduku merinding. Suara nyanyian wanita itu membuatku takut mendengarnya. Suara dan musik gamelan itu semakin lama semakin keras dan terngiang di telingaku. Meskipun aku sudah menutup telingaku, tanpa sadar, suara itu seperti mengajakku berjalan menuju arah suara tersebut. Aku terus berjalan, mengikuti asal suara nyanyian tersebut.
Antara sadar dan tidak, aku terus menaiki tangga, seperti ada yang mengendalikan langkahku menuju sumber suara nyanyian tersebut. Nyanyian sangat merdu, meskipun aku tidak tahu artinya, dan seperti mempunyai daya magis tersendiri. Aku terus menapaki tangga lantai 3. Tinggal beberapa langkah lagi, aku sampai di lantai 3. Dari kejauhan kulihat seorang wanita sedang menari memakai pakaian lengkap khas dan dandanan Jawa. Diiringi nyanyian dan musik gamelan membuat wanita itu menari dengan luas. Aku tidak tahu siapa karena wanita itu membelakangiku. Tinggal 2 langkah lagi menuju lantai 3. Tiba-tiba saja ada yang menarik tanganku. Mbok Rukmini. Mbok Rukmini menarik tanganku yang setengah sadar. Dia membawaku pergi dari lantai 3 menuju kamarku. Lalu dia membawa segelas air dan seperti membacakan doa, lalu meminumkannya padaku. Aku mulai sadar penuh meskipun kepalaku sedikit pusing. Mbok Rukmini duduk di sampingku. Suara gamelan dan nyanyian itu kini sudah tidak terdengar lagi. Mbok, sebenarnya tadi kenapa? Wanita yang menari itu. Aku memegang kepalaku yang masih terasa pusing. Sudah Nak Ayu, jangan banyak bicara dulu. Sekarang istirahat, ini sudah malam, kata Mbok Rukmini. Tidak Mbok, sebenarnya ada apa dengan rumah ini? Saya merasa ada yang aneh dengan rumah ini, kataku. Nak Ayu, jangan pernah ke lantai 3. Di sana bahaya, apalagi tengah malam. Di sana tempat melaksanakan ritual, kata Mbok Rukmini berbisik kepadaku. Ritual? Apa maksudnya Mbok? Saya tidak mengerti, tanyaku heran. Nanti juga Nak Ayu bakal tahu sendiri. Yang jelas ingat pesan Mbok yang itu ya, kata Mbok Rukmini. Lalu dia pergi dari kamarku dan menyuruhku tidur. Jam menunjukkan pukul 3 dini hari. Aku masih memikirkan apa yang terjadi di lantai 3 tengah malam tadi. Tiba-tiba saja, aku seperti mendengar suara orang menjerit. Sontak saja, aku langsung keluar kamar. Semua pintu kamar pembantu tertutup. Mungkin mereka semua masih tidur. Lalu jeritan itu terdengar lagi dan suaranya berasal dari kamar Siti. Aku langsung membuka pintu kamar Siti yang ternyata tidak dikunci. Tolong! Betapa terkejutnya aku melihat Siti yang tergeletak di kamar mandi dengan mata melotot dan lidah menjulur keluar. Aku langsung berteriak mencari pertolongan. Semua orang bangun dan memeriksa keadaan Siti. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ucap Tio sambil mengusap wajah Siti yang melotot. Aku menangis. Bagaimana tidak? Aku orang pertama yang menemukan Siti. Yuk, sebenarnya Siti kenapa? Tanya Yeni ketakutan. Nggak tahu ya, tadi aku dengar suara Siti jerit, tapi saat aku memasuki kamarnya, Siti udah tergeletak seperti itu. Mungkin Siti jatuh dari kamar mandi yuk, kata Puri menimpali. Iya, bisa jadi, kata Yeni. Burima, Pak Heri dan Aldo bangun dan menyaksikan apa yang terjadi. Lalu Pak Heri pergi menelpon seseorang, sementara Burima hanya berdiri melihat mayat Siti dan Aldo. Dari wajahnya dia begitu ketakutan. Beberapa menit kemudian datanglah beberapa orang laki-laki dan membawa jenazah Siti keluar. Kalian tidak perlu takut sepertinya, itu cuma kecelakaan. Siti terjatuh di kamar mandi dan kepalanya terbentur ke lantai, menyebabkan pembuluh darah pecah yang menyebabkan kematian Siti. Makanya lain kali kalian harus hati-hati, kata Pak Heri. Kami semua mengangguk dan percaya apa yang dikatakan Pak Heri. Sekarang kalian balik ke kamar kalian masing-masing. Ini masih jam 4. Masih ada waktu untuk beristirahat. Besok kalian harus bekerja seperti biasa. Biar saya dan keluarga saya yang mengurus jenazah Siti, kata Pak Heri. Kami semua menurut dan kembali ke kamar masing-masing. Bagito berucap kepadaku, Ayu, sekarang kamu menggantikan Siti dulu beres-beres rumah sebelum ada pembantu baru yang menggantikan.
kata Mbah Gito. Iya Mbah. Hari ini aku menggantikan tugas Siti membersihkan rumah. Sebenarnya ngeri juga. Baru saja sebulan lebih bekerja di sini, 2 pembantu sudah meninggal tanpa alasan yang jelas. Karena kami tidak pernah melihat dokter memeriksa dan melakukan visum untuk mengetahui lebih jelas penyebab kematian pembantu. Di rumah ini, kami hanya bisa mengira-ngira penyebab kematiannya. Polisi pun tidak pernah datang untuk melakukan identifikasi. Mungkin semuanya diselesaikan secara kekeluargaan. Meskipun kami juga tidak pernah melihat keluarga yang ditinggalkan datang ke sini. Aku mulai bekerja, menyapu seluruh rumah, dan mengepel lantai. Tapi hanya lantai 1 dan 2 saja yang dibersihkan. Sementara lantai 3 dibiarkan begitu saja. Aku tidak mau mengambil resiko melanggar larangan di rumah ini. Kemudian aku membersihkan teras halaman belakang. Aku masih penasaran dengan gudang yang ada di sana. Aku tengok ke kiri dan kanan untuk memastikan tidak ada siapapun yang melihatku. Perlahan aku mendekati monyet yang ada di dalam kandang di samping gudang. Monyet itu melompat ke sana kemari, seperti senang melihat kedatanganku. Lalu, monyet itu menatapku, seolah mengisyaratkan memohon agar aku melepaskannya yang dikurung dalam kandang. Sebenarnya, aku merasa kasihan melihat binatang yang dikurung, tapi mau bagaimana lagi? Aku tidak mungkin melepaskannya, karena aku di sini terikat sebagai pembantu yang harus mematuhi majikanku. Aku kembali berjalan mendekati gudang itu. Tercium bau dupa dan kemenyan saat beberapa langkah mendekati gudang itu. Ceprek! Aku membuka pintu gudang dan ternyata pintunya tidak dikunci. Dek! Kulihat banyak sekali sesajen di dalamnya dengan bau dupa yang menyengat. Aku juga menemukan sebuah jubah hitam lebar yang tergantung. Entah digunakan untuk apa. Aku mulai merinding. Tempat apakah ini? Setauku, biasanya hal semacam ini digunakan untuk ritual pesugihan. Apa mungkin keluarga Bu Rima telah melakukan pesugihan? Lancang sekali kamu memasuki rumah ini. Pak Heri sudah berada di belakangku dengan berkacak pinggang. Pak Heri, maaf Pak, saya... Belum sempat aku memberi alasan, Pak Heri sudah menyeretku keluar ruangan itu dengan wajah penuh amarah. Pak Heri membawaku masuk ke dalam rumah dan menarik tanganku masuk ke kamar Bu Rima. Semua pembantu yang menyaksikan kaget melihatku yang sedang diseret Pak Heri. Baru kali ini kami menyaksikan Pak Heri begitu marah. Di dalam kamar ada Bu Rima. Ada apa ini? Tanya Bu Rima heran melihatku dan Pak Heri. Pembantu tidak tahu diri ini telah berani memasuki ruangan tempat kita melakukan ritual. Apa? Muka Bu Rima terlihat sangat marah mendengar penuturan Pak Heri. Plak! Tiba-tiba saja sebuah tamparan mendarat di pipiku. Berani sekali kamu. Maaf Bu, saya tidak tahu. Tadi saya hanya ingin membersihkan tempat itu, kataku berkilah sambil memegang pipi yang terasa sakit akibat tamparan tadi. Ada apa sih ini ribut-ribut? Tanya Aldo memasuki kamar Bu Rima. Pembantu ini berani memasuki tempat kita melakukan ritual, kata Bu Rima kesal. Aldo menatapku tajam. Sudahlah Ma, mungkin dia tidak tahu. Maafkan saja dia, kata Aldo membelaku. Ya sudah, sekarang kamu kembali lagi bekerja. Dan ingat, kamu jangan pernah masuk ke sana lagi, perintah Bu Rima. Baik Bu, aku pun melengos pergi. Tunggu, jangan bilang siapa-siapa tentang apa yang kamu lihat di ruangan itu, kata Pak Heri menimpali. Aku mengangguk lalu pergi. Kenapa mereka sebegitu marahnya kepadaku? Sepertinya dugaanku benar bahwa keluarga ini telah melakukan pesugihan. Ayo, aku membalikan badanku. Ternyata Aldo yang memanggilku. Ayo, tolong ya, maafkan keluargaku. Mungkin mereka emosi karena tempat itu tidak pernah dimasuki orang asing. Tidak apa-apa kok Den, memang saya yang salah karena telah masuk tanpa meminta izin, kataku. Aku langsung pergi meninggalkan Aldo tanpa menolehnya lagi. Betapa malunya aku karena semua pembantu menyaksikan ketika aku diseret tadi.
Pasti mereka membicarakanku. Aku langsung memasuki kamar dan merebahkan diri di atas kasur sambil memegangi pipiku yang masih sakit. Assalamualaikum nak, gimana kabar kamu? Ponselku berdering, ternyata bapak mengirimkan pesan padaku. Waalaikumsalam pak, alhamdulillah Ayu sehat. Bapak dan ibu bagaimana kabarnya? Tanyaku. Kami semua baik-baik saja nak. Perasaan bapak tidak enak dari tadi. Mungkin karena rindu. Kamu jaga diri baik-baik di sana ya, dan jangan lupa sholat. Hatiku tersentak. Bapak mengingatkanku agar tidak lupa beribadah. Padahal selama ini aku sering lalai mengerjakan kewajibanku sebagai seorang muslim. Aku bersiap untuk kembali melanjutkan pekerjaanku yang tadi sempat terbengkalai karena kejadian tadi. Tiba-tiba saja Mbak Rukmini masuk ke dalam kamarku. Nah Ayu, baik-baik saja toh? Tanya Mbak Rukmini cemas. Saya baik-baik saja Mbak. Tadi Mbak dengar, katanya Nak Ayu dimarahi Pak Heri. Mbak kan sudah bilang jangan melakukan hal tanpa izin. Tapi Mbak, saya cuma masuk ke ruangan yang ada di taman belakang karena tadinya saya mau membersihkannya. Lalu Pak Heri tiba-tiba datang dan marah. Ya sudah, Nak Ayu sebaiknya lupakan saja. Sekarang bekerja saja seperti biasanya, kata Mbak Rukmini. Mbak, sebenarnya ruangan itu tempat apa? Tadi mereka mengatakan ritual. Waktu itu Mbak juga pernah membahas mengenai ritual. Sebenarnya ritual untuk apa? Tanyaku penasaran. Mbak Rukmini hanya diam, tidak menjawab pertanyaanku. Ayolah Mbak, jawab. Pasti Mbak tahu tentang semua ini, desaku. Kita tidak perlu tahu apa yang dilakukan majikan kita, karena tugas kita hanya mematuhi perintahnya, kata Mbak Rukmini. Apa keluarga ini telah melakukan pesugihan, Mbak? Tanyaku. Mbak Rukmini seperti kaget mendengar pertanyaanku, lalu dia pergi begitu saja dari kamarku. Aku yakin, kalau dugaanku benar, aku harus mencari jawaban dan bukti yang jelas. Kalau ternyata mereka benar-benar melakukan pesugihan, aku harus keluar dari pekerjaan ini, karena aku tidak mau menjadi bagian dari dosa besar yang mereka lakukan. Ayu! Terdengar suara Yeni memanggilku, lalu masuk ke dalam kamarku. Yuk, kamu gak apa-apa kan? Tanya Yeni. Semua orang mencemaskanku karena kejadian tadi. Aku gak apa-apa Yen, jawabku. Yuk, sebenarnya tadi kenapa? Kenapa Pak Heri terlihat marah padamu sampai menyeret tanganmu begitu? Tanya Yeni. Sudahlah Yen, aku gak mau bahas ini lagi. Tadi cuma ada salah paham sedikit. Ya sudah, yuk kita kembali bekerja, ajakku. Yeni hanya menatapku sepertinya dia tidak puas dengan jawabanku. Aku harus menyusun rencana. Begitu kata Ayu. Rencana apa yang akan dilakukan Ayu? Cari tahu di bagian berikutnya. Saya pamit undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.